bunga itu lebih membangkitkan semangat di saat kita sedih dan membawa dalam kebahagiaan itu menjadi pendamping saat-saat bahagia gitu. Jadi membuat lebih bahagia lagi gitu. Di level up. Oh, berarti emang emosi positif semua ya? Nah iya dong. Bukan nggak ada yang negatif Kak. Negatif kalau rusak itu negatif. Namanya orang marah itu sebenarnya itu ingin disentuh hatinya ya. Ingin diperhatikan sebenarnya seperti itu ya. Mungkin kakak kalau temennya lagi marah atau apa gitu, kita beri bunga itu adalah suatu surprise yang sangat luar biasa ya. Jadi perasaannya jadi mau marah tuh gak jadi marah gitu loh Kak. Jadi lebih gimana ya, membuat kebahagiaan. Justru untuk saya pribadi, saya menggunakan bunga itu sebagai alat komunikasi ketika mungkin bahasa kita sebagai manusia itu sudah tidak bisa digunakan lagi, misal posisi sedang marahan atau sedang berjauhan. Bunga itu sangat membantu dan bisa dijadikan bahasa untuk komunikasi sehari-hari sih Mas Ki. Mungkin itu sih. Dan ini juga bisa bantu kita untuk mengomunikasikan perasaan-perasaan yang gak bisa kita katakan secara langsung Mas. Misal kita marah tapi kita gak bisa ngomong atau kita gengsi buat ngomong, kita bisa sampaikan dengan bunga. Kita sedih, kita bisa sampaikan dengan bunga. Begitupun dengan senang, rasa terima kasih, permintaan maaf, dan banyak lah Mas. Intinya semua itu bisa kita komunikasikan kan. Salah satunya ya dengan medium bunga tadi. Jadi bunga sendiri itu sangat amat bisa dan justru mungkin saya menyarankan ya untuk dijadikan sebagai medium komunikasi sih Mas. Bunga itu sering banget sih kayak terlibat di hubungan kita. Karena basically, personally aku juga sangat suka bunga. Even before I'm in this relationship gitu. Aku personally emang suka bunga dan aku juga suka ngasih orang bunga gitu. Jadi ya aku sangat melibatkan bunga lah dalam beberapa perayaan di hubungan kita. Misalnya kayak ulang tahunnya Faras atau Enif kita, Valentine gitu-gitu sih. Ataupun pas Faras mungkin ada beberapa achievement di hidup dia, mungkin aku bakal kasih bunga juga untuk apresiasi dia gitu. I think that's how I show my love language ke pasangan aku, dan it's how I respect him juga. Kalau aku sendiri tuh karena aku tahu kalau Ellen ini suka banget sama bunga. Jadi aku usahain setiap ulang tahun atau setiap dia meraih sesuatu, personally sama sih. Aku usahain buat ngasih bunga yang dia suka, aku warna bunga yang dia suka. Jadi itu juga cara aku ngasih tahu kalau aku nih seniat itu sama dia dan respect banget sama apa yang dia perjuangkan selama ini gitu sih. Pernah sih, mungkin kadang ya biasanya sih kalau yang perempuan tuh sering ngambek gitu ya istilahnya. Pasti kayak adalah justru kayak yang nggak sengaja gitu tuh, misal lagi jalan di Car Free Day atau gimana, terus Faras kasih bunga gitu, menurut aku lebih meaningful aja gitu, walaupun nggak sengaja. Mungkin cara menyelesaikan masalahnya dengan kasih bunga itu lebih adorable dan jadi memorable juga gitu. Ya kalau dari aku juga sih, kan kadang kan kita kan aku sendiri kan kayak nggak sadar gitu aku nih salah apa gitu kan. Tapi karena ngeliat dari ekspresi dia tuh, wah aku ada salah nih. Kata-kata juga nggak akan cukup buat minta maaf juga nggak akan cukup gitu kan. Jadi at least aku beri dia bunga sebagai permintaan maaf tersebut. Nah dari situlah ini menunjukkan juga kalau aku ini bener-bener pengen minta maaf dan pengen menyelesaikan suatu masalah tersebut gitu loh. Nggak mau aku biarin gitu aja gitu. Aku gitu sih. Untuk menyampaikan rasa terima kasih ya Mas, kita itu bisa memilih, karena gini Mas, untuk bahasa bunga sendiri itu tidak hanya bergantung pada jenis bunganya, tapi juga dari bentuk ikatan, dari rangkaian, itu bisa. Tapi untuk rasa terima kasih sendiri itu bisa kita lambangkan dengan mungkin memberi bunga yang warna-warnanya ceria, terus bentuk-bentuknya itu juga menyenangkan gitu Mas. Mungkin seperti sunflower Mas, kalau Mas tahu. Dan kalau untuk permintaan maaf ya,
itu kebalikannya dari rasa terima kasih tadi Mas. Jadi kita bisa pilih bunga-bunga yang warna-warnanya pucat atau mungkin untuk paling tulusnya itu bisa warna putih Mas. Dan dengan bentuk kelopaknya itu mungkin berbanding terbalik dengan bunga ini ya Mas ya. Jadi bentuk kelopaknya itu kalau bisa untuk meminta maaf itu kita pilih yang dia agak membulat, dia yang bentuknya halus, begitu Mas. Mungkin aku akan kurang nyaman kalau dikasih bunga yang berwarna gelap atau hitam. Misalnya mungkin mawar hitam, mawar warna hitam gitu. Karena menurut aku hitam itu kan identik sama negative meanings ya, lebih identik ke negative meanings. Contohnya kayak kematian atau berduka, farewell, seperti itu sih. Kalau aku sendiri itu bunga yang biasanya dipakai buat berduka, kayak bunga karsin putih, I think the name. Karena entah mengapa kalau aku ngelihat bunga itu tuh aku ngelihat ke almarhumah nenekku. Jadi aku nggak mau back to that ingatan gitu kan. Jadi setiap kalau aku bisa hindari bunga itu, aku bakal hindari gitu dengan bunga itu. Jadi aku nggak terlalu suka lah sama bunga karsin putih itu. Dan untuk marah, kalau untuk pribadi ini kebetulan ada juga. Saya kalau marah, saya ngasih bunganya itu bunga kesukaan orang itu atau mungkin ya bunga lah. Bunga yang seharusnya indah, itu saya keringkan, saya kasih ke orang itu. Nah, tapi mungkin untuk umumnya itu bisa kita bisa ngasih bunga yang bentuknya itu tajam-tajam Mas, kelopaknya itu. Dan warnanya itu bener-bener dalam, bisa merah atau mungkin hitam Mas. Gitu. Dan kalau untuk kekecewaan sendiri ya, ini masih berkaitan dengan marah tadi. Mungkin salah satu contohnya bisa kita, misal kecewaan kepada pemerintah ya Mas ya. Misal demo gitu kan, selama ini orang-orang ngasih demo biasanya apa ya, mawar merah gitu. Tapi disandingkan di situ sendiri mawar merah itu juga banyak orang yang melambangkan itu sebagai cinta. Nah, sebenarnya ada opsi lain untuk melambangkan kekecewaan dengan memang yang makna bunga itu sendiri satu-satunya itu adalah kekecewaan. Itu carnation atau anyelir Mas, kalau tahu itu, tapi khusus yang warna kuning. Itu sih Mas mungkin. Diversifikasi bunga itu sebegitu pentingnya Mas, karena dari bisnis saya sendiri sebagai florist, kita itu tidak benar-benar menyediakan katalog khusus Mas. Jadi kita bisa, orang datang ke kita, terus kita tanya occasionnya apa, bisa kita langsung buatkan rangkaiannya. Bisa misal Masnya datang, Mas saya lagi sedih, cewek saya marah, saya mau ngasih bunga ke dia, apa gitu. Ya pasti kalau Masnya sendiri bingung kan mau apa, karena balik lagi biasanya orang awam tidak begitu tahu terkait itu. Dan untuk diri saya sendiri juga itu sangat amat menguntungkan terkait komunikasi tadi. Jadi kita benar-benar bisa untuk rangkaian, untuk ikatannya sendiri itu bisa berbeda-beda Mas, untuk tiap occasion, untuk tiap perasaan yang mau kita sampaikan. Dan misal kita nggak tahu sebagai florist, itu kan jadinya nggak bisa tersampaikan dengan baik ya Mas ya. Mungkin bunga ini, bahasa bunga itu bisa dijadikan apa ya, bahasa lain itu kan yang tadi sebelumnya saya bilang juga, itu bisa dijadikan opsi. Dan ada baiknya juga jika itu bisa diterapkan ke masyarakat banyak gitu Mas. Jadi ya bayangin aja Mas bisa ngasih ke orang random bunga ini dan orang itu ngerti perasaan Mas ke dia gimana gitu ya. Tapi ya balik lagi terkait diversifikasi tadi, kalau kita nggak paham ya kita nggak bisa tahu mau ngasih bunga apa, maknanya gimana tuh Mas. Jadi penting untuk kita memahami juga bunga ini apa, warnanya gimana, untuk maknanya sendiri. Tapi penting juga kita harus tahu jenis-jenis bunganya juga.
Karena nggak mungkin kita misal taunya hanya oke, mawar saja atau gerbera saja, kita ganti-ganti warna, itu kan nggak bisa menyampaikan juga Mas, gitu. Saya dapetin adalah bahwa semakin banyak varietas bunga kita tahu, semakin kita bisa mengkomunikasikan atau kita bisa secara nggak langsung tuh bunga itu bisa kita ibaratkan untuk suasana selain dari romantisan itu tadi sih. Itu yang menurut saya kayak semakin banyak varietas yang kita tahu, semakin kita bisa mengungkapkan perasaan kita seperti apa. Terlepas dari nggak hanya masalah perasaan aja ya, tapi masalah kreativitas juga bisa dieksplor dari sana. Jadi menurut saya semakin banyak varietasnya, kreativitas baik itu floris, baik itu penikmat bunga, itu bisa semakin meluas gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu problem kita ya selama ini. Kenapa orang kayak jauh banget dari bunga, atau orang mungkin agak malu, atau cowok mungkin agak malu bersinggungan dengan bunga karena selama ini mungkin kita terpaku bahwa bunga itu hanya untuk sesuatu yang romantis saja. Padahal enggak gitu. Di Wahana Flora atau di WK Good sendiri, kita nggak cuma menyediakan bunga ya, kita juga menyediakan daun-daunan yang menurut saya itu juga cukup indah. Nggak kalah indah dibandingkan bunga gitu. Kalau sama ini kan orang taunya bunga cuma mawar aja gitu kan. Enggak, mawar kalau di tempat kita bukan sesuatu yang indah kok. Masih banyak sesuatu yang lebih indah daripada mawar gitu. Masih banyak sesuatu yang lebih bisa untuk mengungkapkan kreativitas di luar dari mawar gitu. Kenapa harus mengunci di sana? Jadi semakin banyak varietas, kreativitas akan semakin tergali, floris akan semakin terchallenge, masyarakat juga akan semakin paham, semakin bisa mengungkapkan perasaan apapun itu. Kenapa aku bisa bilang seperti ini? Balik ke pengalamanku di awal tahun kemarin. Jadi aku dapat kesempatan untuk menghandle sebuah event dari WKF Group ini, yang dimana ini adalah event tahunan, yang dimana di event itu adalah momen pertama kali aku ngelihat eksplorasi bunga di luar dari hand bouquet ya. Jadi itu pengalamanku pertama, dan itu yang akhirnya berkesan, dan itu yang akhirnya merubah cara pandangku bahwa bunga ini bukan hanya untuk mengkomunikasikan perasaan. Bunga ini adalah medium kreativitas. Di tempat kami pun kita menyediakan tempat merangkai. Bukan berarti kita pengen romantisan, enggak. Kita enggak menyediakan jasa rangkai di sana. Jadi orang bebas mau ngerangkai kayak gimana pun, karena pesan kami adalah bunga adalah medium untuk kreativitas. Gitu. Perasaan itu adalah nilai plusnya. Gitu. Jadi tidak terbalik. Bukan perasaan itu nilai utamanya, enggak. Perasaan itu nilai plusnya. Tapi bunga ini adalah medium utamanya. Kalau kita ngomongin mawar, lebih tepatnya lebih ke musik ya kayaknya ya. Kalau menurutku ya. Dulu kalau kita ngomongin musik metal atau kita ngomongin sesuatu yang berbau underground, udah konotasinya cowok gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, by the time, ada cewek-cewek juga yang suka musik-musik underground. Bahkan ada vokalis cewek juga di band-band underground gitu kan. Itu kan yang akhirnya merubah stereotype dari yang dulunya musik underground ini hanya untuk cowok, ternyata bisa dinikmati semua kalangan. Bahkan sekarang anak-anak pun juga bisa konsumsi gitu kan. Terlepas dengan beberapa penyesuaian ya, bahasa kata-kata dan mungkin noise reducer dan lain-lain ya. Tapi menurutku hampir sama seperti itu. Itu yang kita hadapi di mawar sekarang, di bunga, di varietas bunga ya namanya. Untuk saat ini varietas bunga, kalau kita ngomongin bunga, atau kita bikin sampel deh di beberapa orang gitu, kita tanya gitu kan. Sebutkan 3 bunga yang menurut kamu bagus gitu. Pasti mawar salah satunya. Semuanya tuh masih ngebahas mawar, ngebahas rose gitu. Karena yang pertama nilai ekonomisnya memang ada di sana. Lalu audiens belum tahu opsi lain selain mawar ini apa gitu. Jadi akhirnya klasifikasinya masih terkunci di sana. Perlu digebrak juga nih, perlu dilepas juga nih stereotipnya bahwa bunga tuh nggak sekedar mawar. Banyak bunga yang lain yang bisa menggambarkan visual-visual tertentu.
mengkomunikasikan kondisi-kondisi tertentu itu banyak gitu. Karena menurutku mawar itu masih bagian kecil gitu. Hampir sama sekarang kan kita masih kalau di di dunia bunga, stereotip mawar itu masih cukup kenceng karena masih belum banyak yang mengenalkan varietas di luar dari mawar. Nah, challenge kita di sana sih untuk lepas stereotip itu bahwa bunga itu nggak selalu mawar. Jadi akhirnya ketika bunga ini keluar dari mawar, stereotip bunga untuk romantis itu juga akan keluar juga. Itu yang menghambat media berkesenian ya. Jadi akhirnya kan dulu musik keras hanya untuk cowok aja gitu kan. Jadi tidak semua bunga itu cewek aja yang senang. Tapi cowok juga sangat mencintai keluarganya juga. Samping itu memang dia suka keindahan. Jadi campur jadi satu sih Kak. Sifatnya universal gitu, nggak terikat oleh satu gender. Jadi aku kurang setuju kalau ada orang yang bilang laki-laki hanya mendapat bunga saat di kematian dia gitu kan. Karena itu bahkan bisa menurunkan dia bakal menurun kayak aduh, karena ada stigma itu dia bakal kayak aduh aku nggak bakal dapat bunga nih. Jadi semangat hidup dia bakal menurun gitu loh. Padahal setiap individu itu kan berhak dan memiliki hak untuk mendapatkan atau menerima bunga gitu, at least once in their lifetime gitu kan. Ternyata ada yang notice kita tuh sering ngasih bunga gitu ke each other apa ya. Oh iya, ternyata bunga di relationship kita tuh juga it has a meaningful power gitu ke orang lain juga gitu. Dan aku sangat-sangat happy sih dengan itu. Satu bunga bagi saya untuk simbol pergerakan. Saya sebut lavender. Karena lavender ini masuk ke eternal flower, Mas. Misal kita anggaplah bunga-bunga lain jika dikeringkan itu warnanya dia akan memudar. Lavender tentu dia akan memudar. Tapi dia itu bakal mempertahankan warna ungunya itu, Mas. Dan dia kenapa menurut saya cocok untuk dijadikan simbol pergerakan, dia itu tegak, Mas. Tegak, cabangnya banyak. Itu dan dia saat kering pun dia bisa selalu tegak, Mas. Warnanya tetap ada, bentuknya tetap sama. Seharusnya semangatnya juga tetap sama. Walaupun mungkin ya kita yang bahasanya mungkin kita yang bergerak ya. Itu mungkin kita bisa menua, kita bisa mati. Tapi ya akan selalu ada. Gitu sih Mas, ya akan selalu abadi. Kalau aku secara subjektif, orang harus mengenal dan paham dulu bunga itu apa. Selagi kita masih terkunci dengan stereotip bunga adalah penyampai perasaan, orang tidak akan bisa menikmati bunga. Karena mereka hanya akan terkunci di beberapa varietas. Gitu. Tapi ketika semua orang atau semua audiens udah melihat bunga ini sebagai media seni, orang akan bisa menikmati bunga terlepas dari perasaan apapun itu, terlepas dari pesan apapun itu, dan terlepas dari kesan apapun itu. Jadi peran bunganya itu bisa lebih luas lagi. Menurutku kesiapan orang untuk menerima atau mengetahui varietas bunga itu perlu dulu, dan melihat bunga tidak hanya dari sisi perasaan aja, tapi melihat bunga ini dari sisi ya media berkesenian.